Mana di haluan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sangat luar biasa. Sekarang kita bertemu lagi di pelajaran Al-Quran Hadis bersama Pak Mustaqim, yaitu di pelajaran bab yang ketiga ya. Di bab yang ketiga ini yaitu kita akan membahas tentang bagaimana kita menjadi seorang yang paham tentang muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah itu adalah kita menjadi seorang pedagang ya. Jadi itu adalah menjadi salah satu bagian dari muamalah. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai di pembelajaran ini, mari kita buka dulu ya dengan bacaan bismillah bersama-sama. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita nantikan, apa yang kita cita-citakan berhasil dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak sekalian, yuk kita mulai belajar tentang muamalah ya di pelajaran Al-Quran Hadis ini, yaitu di bab yang ketiga. Apa sih tujuannya untuk kita belajar tentang muamalah? Ya, karena muamalah itu berhubungan dengan seorang pedagang. Ya, di sini ada Al-Quran yang menerangkan di dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Nah, itu nanti ada keterangan-keterangan yang menerangkan tentang muamalah, bagaimana menjadi mendapatkan harta yang berkah, bagaimana menjadi harta itu menjadi harta yang sangat riba, harta yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau harta yang tidak berkah. Nah, muamalah itu tujuannya apa nanti ya, ketika kita menjadi seorang pedagang ya, kita menjadi seorang pedagang di apalagi saat-saat seperti ini itu pedagang sangat banyak sekali. Jadi ada yang pedagang online ya, ada yang pedagang cara langsung ya, atau bertatap muka membeli memilih-milih. Nah, ada juga yang online ini yang sangat kita kita khawatirkan. Ya, kita khawatirkan kita tidak tahu barangnya secara langsung, tapi kita hanya melihat di dalam gambar saja. Nah, yang dibutuhkan syarat untuk jual beli ini adalah bagaimana kita mempunyai sifat jujur ya, jujur dalam bermuamalah. Nah, hubungannya apa? Kalau pedagang itu mempunyai sifat jujur, insya Allah hasil rizki yang didapat, untungnya itu menjadi untung yang berkah, tidak menjadi untung yang tidak berkah. Makanya jujur. Contoh ya, seumpama ini yang pedagang yang cara langsung memilih. Saya ada seorang mempunyai pedagang buah ya, jual buah-buahan. Buah itu yang di atasnya itu bagus-bagus semuanya. Harganya ini berapa? Seumpama 50.000 per kilo ya, kan mahal banget kan, karena itu buahnya bagus kan. Ternyata buah itu ya dikasih uji cobanya sangat manis sekali, dan juga di situ dihabisin itu karena banyak sekali dikasih uji cobanya sangat manis, dan dia membeli ternyata buah yang lainnya di dalamnya itu sudah terinfeksi oleh obat-obat yang lain yang bisa menjadikan buah itu terasa manis. Ada pemanis tambahan, ada obat-obat tambahan, ada alat-alat yang disuntik atau bagaimana lah. Itu namanya apa? Pedagang yang tidak jujur ya. Oke, yuk kita mulai untuk belajar tentang bermuamalah. Apa sih muamalah itu? Oke, pengertian dari muamalah itu apa? Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan hak ini ya, hak atau harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain ya. Jadi hak itu muncul antaranya transaksi seseorang dengan orang lain, bisa berupa satu orang, bisa berupa dua orang secara pribadi maupun berbentuk badan hukum. Nah, itulah namanya muamalah. Dan transaksi ekonomi, karena berhubungan dengan muamalah, maka muncullah namanya transaksi ekonomi. Apa sih transaksi ekonomi? Transaksi ekonomi adalah perjanjian. Jadi ada janji atau akad
akad adalah janji dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kemakmuran ya. Jadi untuk mencapai suatu kemakmuran itu maka kita butuh transaksi yang namanya transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oke, yang namanya muamalah, maka saya akan bahas juga tentang yang namanya riba ya. Jadi kalau kita menjual gitu, kita mendapatkan keuntungan. Apakah keuntungan itu keuntungan yang diberkahi ataupun keuntungan yang kita dapat adalah keuntungan yang haram? Bahkan sekecil keuntungan itu apakah bisa termasuk keuntungan yang riba? Contoh sedikit saya tentang riba ya. Riba, contoh kita menabung ya, nabung di bank itu kita mengharapkan bunga dari bank tersebut itu termasuk adalah riba. Ya, hati-hati, kita termasuk adalah riba, mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut itu namanya riba. Loh, yang riba itu apakah yang menerima atau yang memberi bahkan dalam satu instansi? Hati-hati dengan riba ya. Riba itu semuanya mencakup. Nah, sebelumnya apa sih yang dinamakan riba itu? Oke. Riba itu adalah pengambilan tambahan ya. Jadi pengambilan tambahan baik transaksi dalam jual beli maupun pinjam meminjam secara batil ataupun bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam ya, ataupun secara garis besarnya riba itu mengambil keuntungan yang sangat besar ya. Menjadi keuntungannya itu diambil secara batil ya, tidak secara prinsip muamalat dalam Islam. Itulah namanya riba. Oke, yang selanjutnya bagaimana sih hukumnya riba tersebut? Mau tahu? Nah, sekarang kita bahas bersama ya. Jadi riba itu hukumnya adalah haram. Riba hukumnya adalah haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan dalam dasar hukum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 276 dan 278. Juga surat Ar-Rahman menjelaskan juga kembali di ayat 39. Kembali lagi diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 130. Bisa dipahami, bisa dibuka bersama. Dalam hadis Rasulullah pun juga melarang kita untuk transaksi yang namanya ada hubungannya dengan riba. Yang artinya kurang lebih Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakilinya penulisnya dan kedua saksinya, dan Rasul berkata mereka semuanya berdosa. Berarti siapa yang makan riba, sing mewakili makan riba itu, ataupun penulis yang menyetujui di dalam muamalah ataupun transaksi tersebut, itu semuanya mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya tinggalkan riba. Yang selanjutnya, riba itu bermacam-macam ya. Ada riba fadli, ada riba qardhi, ada riba nasi'ah, dan ada riba iyad. Apa riba fadli itu? Riba fadli adalah tukar menukar dua barang sejenis tapi tidak sama ukurannya. Jadi contoh, semua saya punya barang handphone ya. Handphone ini mereknya Lenovo. Yang satunya mereknya Samsung. Jadi ini ditukarkan. Ini saya tukar barangmu, ataupun sama-sama barangnya, sama mereknya, sama-sama merek Lenovo, maaf ya, sama-sama merek Lenovo, tapi serinya berbeda, kapasitasnya berbeda, itu juga tidak boleh. Namanya riba fadli. Nah, yang selanjutnya riba qardhi itu apa? Meminjamkan barang dengan syarat ada keuntungan bagi yang meminjamkan. Jadi ini peminjam meminjam ya. Jadi ya contoh sama pegadaian. Maaf ya. Jadi pegadaian itu kita akan meminjamkan, menitipkan, menggadaikan. Dan kita mengambil keuntungan dari barang yang dititipkan itu namanya riba. Hati-hati ya, itu namanya riba qardhi. Ya, selanjutnya riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Yaitu tambahan yang disyaratkan dari dua orang yang mengutangi sebagai imbalan atas penundaan utangan.
Ini adalah seperti apa ya? Seperti ada rentenir ataupun leasing yang menarik dari hutang-hutang. Ini banyak sekali. Contoh motor, kita kredit motor ya. Kredit motor sebulan kita aslinya kan membayar seumpama 700.000. Tapi di bulan ini kita tidak bisa membayar 700.000. Maka bulan depan itu ada yang namanya denda. Lah inilah yang namanya riba. Penambahan uang dari ketidak kita bisa membayar tersebut, itu namanya hasil dari riba nasiah ya. Yang selanjutnya ribayat. Ribayat itu apa? Riba dengan sebab perpisahan dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Jadi riba dengan sebab prinsip dari tempat akad jual beli tersebut. Nah, semuanya itu dari riba-riba tersebut itu adalah namanya haram, hukumnya haram ya, kecuali kita sudah ada yang namanya ridho birridho. Kalau kita menukar, kalau kita memberikan, kalau kita menitipkan, tapi kita ridho, kita ikhlas memberikan sesuatu untuk hasil dari upah dari peminjaman tersebut, maka di situ tidak dikatakan riba. Oke, selanjutnya saya terangkan untuk hukum jual beli ya. Bagaimana hukum jual beli tersebut itu diperbolehkan? Jual beli itu ada yang namanya mubah, ada jual beli wajib, ada jual beli sunnah, dan ada jual beli yang haram. Hati-hati ya, kalau kita menjadi seorang pedagang, kita harus paham yang namanya jual beli. Bagaimana hukum jual beli yang mubah? Jadi yaitu hukum asal jual beli. Yaitu hukum asal jual beli itu adalah mubah. Yang kedua, jual beli secara wajib hukumnya, misalnya ada wali menjual harta anak yatim jika terpaksa. Ya, jadi misalnya wali menjual harta anak yatim jika terpaksa, itu wajib. Ya, selanjutnya sunnah. Sunnah itu bagaimana? Misalnya menjual kepada kerabat yang sangat membutuhkan. Jadi ada seseorang sangat membutuhkan sekali dengan barang kita, maka kita sunnah untuk menjual barang tersebut. Ya, yang selanjutnya ini adalah jual beli yang haram. Hati-hati dengan jual beli ini. Jual beli haram itu bagaimana? Jual beli haram itu adalah jual beli yang terlarang atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sama jual beli yang sifatnya itu haram. Masa tikus hukumnya apa? Kalau dimakan haram kan? Kok dijual belikan? Gitu, tikus disembelih, dibakar, dijual, itu tidak boleh haram. Ya, sifatnya pokoknya barang-barang yang haram, sesuatu apapun yang haram itu tidak boleh dijual belikan ya, karena itu adalah jual beli yang terlarang, jual beli yang tidak diperbolehkan oleh agama. Yang sudah merayat nih ya, sudah semuanya itu terlaksana itu jual beli seperti minuman keras, naudzubillah min dzalik. Jual beli obat-obatan, minuman keras itu haram, obat-obatan itu haram, tapi tidak boleh dijual belikan karena barang itu adalah barang haram, barang yang tidak boleh dikonsumsi. Oke, yang selanjutnya yaitu ada rukun dan syarat jual beli. Bagaimana syaratnya? Orang yang melakukan akad jual beli yaitu syarat satu harus berakal. Orang yang tidak berakal, orang gila tidak boleh melakukan jual beli. Yang kedua, balik. Anak kecil yaitu yang belum balik itu juga tidak boleh untuk melakukan transaksi jual beli. Yang selanjutnya, berhak menggunakan hartanya ya. Dan berhubungan dengan barang yang diperjualbelikan, syaratnya barang halal. Ya, ini tadi seperti jual beli yang haram, barang haram itu tidak boleh, harus barangnya halal. Satu, barang halal. Yang kedua, ada manfaatnya. Ini tentunya kita membeli sesuatu harus ada manfaatnya. Yang selanjutnya, milik si penjual. Jadi ada orang menjual, kok barang ini kok milik orang lain. Selama ini saya dititipin seseorang gitu, dititipin seorang handphone, tapi handphone itu saya jual, ini namanya tidak boleh. Harus milik sendiri, milik si penjual sendiri baru boleh dijual. Yang selanjutnya, zat, bentuk, kadar dan sifatnya diketahui oleh kedua pihaknya. Maksudnya apa? Isinya, kegunaannya itu harus diketahui oleh pembeli. Seumpama kita beli handphone, maka kita harus tahu ini handphonenya
kapasitasnya apa, speknya bagaimana. Ini namanya diketahui antara si penjual dan si pembeli. Oke ya, paham ya? Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Sudah saya sampaikan tentang bagaimana bermuamalah dengan yang baik. Jika ada kalian punya pertanyaan, bisa dikirimkan melalui WA Pak Mustaqim atau di classroom yang sudah ada bergabung di Al-Quran Hadis. Bisa kalian lihat di nomor telepon Pak Mustaqim di sini ya. Nah, ini bisa kalian SMS atau WA di nomor Pak Bos ini. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Semoga kita menjadi seseorang yang sukses dengan menggunakan jual beli yang baik, transaksi yang luar biasa, barang-barang yang halal, dan sehindar dari sifat riba, dan sehingga kita mendapatkan keuntungan yang berkah, keuntungan yang melimpah, keuntungan yang dapat menjadikan kita menjadi bermanfaat dalam dunia dan akhirat ya. Sukses untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.